Pria ini ditolak lamarannya karena berpura-pura menjadi juru parkir. Semua orang terkejut setelah tahu siapa dia sebenarnya. Di ruang kerjanya yang megah, tampak sebuah layar komputer dengan angka saham yang melonjak drastis. Deretan penghargaan bisnis berkilauan di lemari kaca. Seorang pria bernama Arman menatap keluar jendela ke arah kota metropolitan yang gemerlap. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan, hanya rasa kosong yang mendalam. Semua orang menginginkan Arman Wijaya, gumamnya pelan. Tapi, tidak ada yang menginginkan aku sebagai manusia. Mereka hanya menginginkan status dan pengaruh. Hidup di dunia kemewahan ini membuatnya menyadari bahwa semua orang di sekitarnya hanya tertarik pada apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Wanita-wanita yang mendekatinya selalu membicarakan mobil mewah atau liburan eksotis. Teman-temannya seringkali hanya datang untuk meminta bantuan bisnis. Raka, sahabatnya yang sudah lama mengetahui betapa frustasinya Arman dengan dunia materialistis, memberikan ide gila. Kenapa kamu tidak coba hidup sebagai orang biasa? Lepaskan semua atribut Arman Wijaya, si bos sukses, dan lihat apakah ada orang yang benar-benar peduli padamu sebagai dirimu sendiri. Awalnya Arman ragu. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ide itu terasa masuk akal. Jika ia ingin menemukan cinta sejati, ia harus melakukannya tanpa embel-embel kekayaan. Ia harus menjadi orang lain, seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh dunia. Setelah beberapa hari merencanakan penyamarannya, Arman akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir di sebuah restoran ternama bernama Cafe Lumina. Restoran ini dipilih karena banyak orang dari berbagai kalangan datang ke sana, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga kaya. Arman yakin, tempat seperti ini akan menjadi medan yang sempurna untuk mencari cinta sejatinya. Pagi itu, Arman bangun lebih awal dan mengenakan seragam sederhana berwarna biru tua dengan emblem restoran di dada kirinya. Ia mengendarai motor bebek tua yang disewanya khusus untuk peran barunya. Ketika sampai di Cafe Lumina, ia merasakan sensasi aneh, campuran antara gugup dan penasaran. "Nama saya Andi," katanya kepada manajer restoran ketika ditanya identitasnya. Ia menggunakan nama samaran agar tidak ada yang mengenalnya. Selama jam kerja pertamanya, Andi belajar bagaimana cara memarkir mobil dengan cepat, memberikan senyum ramah kepada pelanggan, dan bahkan menghadapi keluhan dari beberapa pengunjung yang rewel. Meskipun pekerjaan ini jauh lebih melelahkan dibandingkan duduk di kursi direktur perusahaan, Andi merasa ada kebebasan tersendiri dalam kesederhanaan ini. Namun, ada satu hal yang belum ia temukan, sosok yang bisa membuatnya merasa bersemangat di tengah rutinitas barunya. Andi mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai tukang parkir memperlihatkan kepadanya perspektif yang berbeda. Ia melihat ibu yang menggendong anaknya, pasangan muda yang berpacaran dengan ceria, dan keluarga yang tertawa bersama. Andi tersenyum tipis. Mungkin, pikirnya, cinta sejati memang ada di luar sana, dan mungkin aku akan menemukannya di tempat yang paling tak terduga. Malam itu, setelah shift kerjanya selesai, Andi duduk di bangku taman dekat restoran. Ia memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Hatinya masih terasa kosong, tapi ia merasa optimis. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang mencintainya tanpa syarat, mencintai dirinya apa adanya. Minggu-minggu berlalu, Andi semakin terbiasa dengan rutinitas hariannya. Namun, ada satu hal yang membuat hari-harinya sedikit lebih berwarna. Dia adalah Maida, seorang wanita muda dengan senyum hangat dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ia bekerja sebagai desainer grafis freelance dan sering datang ke Cafe Lumina untuk menikmati kopi sambil bekerja di laptopnya. Awalnya, Andi hanya memperhatikannya dari kejauhan, cara dia tertawa saat menerima telepon dari temannya, atau bagaimana ia sesekali menggigit bibir ketika kesulitan memilih warna palet untuk proyeknya. Suatu sore, ketika Maida keluar dari restoran dengan tangan penuh barang bawaan, Andi melihat kesempatan untuk berbicara dengannya. Ia mendekat dengan senyum ramah, menawarkan bantuan untuk membawakan tas-tasnya ke mobil. "Terima kasih ya, sering melihat kamu di sini," ucap Maida. Andi tersenyum.
Iya Mbak, saya kerja di sini sudah beberapa minggu. Percakapan singkat itu menjadi awal interaksi mereka. Setiap kali Maida datang ke restoran, Andi selalu menyapa dengan ramah. Perlahan-lahan, mereka mulai berbincang lebih lama. Tentang pekerjaan Maida, tentang hobi Andi yang diam-diam masih suka membaca buku bisnis, dan tentang kehidupan sehari-hari yang sederhana. Andi merasa nyaman, karena Maida tidak pernah bertanya tentang latar belakangnya, atau mencoba mengorek informasi tentang kehidupan pribadinya. Baginya, ini adalah pertanda baik. Namun, hubungan mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Suatu hari, Maida mengundang Andi untuk makan malam bersama keluarganya. Awalnya Andi ragu. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan keluarga Maida bisa menjadi ujian besar bagi penyamarannya. Ia juga tidak ingin mengecewakan Maida yang tampak sangat antusias mengenalkannya. Malam itu, Andi datang ke rumah Maida. Ayah Maida, seorang pria yang tampak sangat berwibawa, menatap Andi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ibu Maida, seorang wanita elegan dengan riasan sempurna, menyambutnya dengan senyum dingin. "Andi, ya?" tanya Ibu Maida dengan nada yang terdengar lebih seperti interogasi. "Kerja di mana?" "Saya kerja sebagai tukang parkir di Cafe Lumina, Bu," jawab Andi dengan tenang. Ibu Maida tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lebih seperti ejekan. "Oh, jadi tukang parkir. Menarik sekali. Apa rencanamu ke depannya? Mungkin naik jabatan jadi supervisor parkir." Andi merasakan panas menjalar di wajahnya, tapi ia tetap tersenyum. "Saya hanya ingin bekerja keras dan hidup sederhana, Bu." Ayah Maida menyela dengan suara berat. "Anak muda, kalau kamu benar-benar serius dengan Maida, kamu harus punya visi yang lebih besar. Kami tidak bisa membiarkan putri kami bersama seseorang yang, bagaimana ya, kurang." Kata-kata ayah Maida terasa seperti pisau yang menusuk Andi. Ia sudah menduga bahwa keluarga Maida akan materialistis, tapi ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seburuk ini. Meski begitu, ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Bu. Maaf kalau saya kurang pantas." Setelah makan malam yang canggung itu, Andi pamit pulang. Di hatinya ia merasa hancur, bukan karena penghinaan keluarga Maida, tapi karena ia melihat keraguan di mata Maida. Tekanan dari keluarganya jelas memengaruhi cara pandangnya terhadap Andi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Maida tidak lagi seceria biasanya. "Andi," katanya pelan ketika Andi mendekat. "Maafkan aku bingung. Keluargaku terus menekan. Mereka bilang kamu tidak cocok untukku." Andi menatap matanya dengan lembut. "Aku mengerti, Maida. Aku tahu keluargamu ingin yang terbaik untukmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu apa adanya. Bukan karena aku orang kaya atau punya jabatan, tapi karena kamu." Maida tidak menjawab. Ia tampak bimbang, terperangkap antara perasaannya sendiri dan harapan keluarganya. Andi kembali ke rumahnya dengan perasaan kosong. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak akan mudah didapatkan, terutama di dunia yang serba materialistis. Andi sempat terpikir untuk mengungkapkan identitas aslinya di depan keluarga Maida. Tapi ia tahu bahwa itu bukan solusi yang tepat. Jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah tahu apakah Maida benar-benar mencintainya karena dirinya sendiri. Andi menarik napas dalam. Ia harus sabar. Jika cinta sejati memang ada, ia yakin bahwa waktu akan membuktikannya. Beberapa minggu setelah pertemuan canggung dengan keluarga Maida, hubungan Andi dan Maida mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Tekanan dari keluarganya semakin besar, dan Maida tampak semakin bimbang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang menggelitik pikiran Maida. Rasa penasaran tentang sosok Andi. Andi memang selalu terlihat sederhana dalam kesehariannya sebagai tukang parkir. Tapi ada momen-momen kecil yang membuat Maida merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pria ini. Misalnya, ketika mereka makan malam bersama di sebuah restoran kecil beberapa waktu lalu. Andi tampak ragu membayar tagihan menggunakan kartu kredit platinum. Saat itu, Andi buru-buru menyembunyikan kartu tersebut, tapi Maida sempat melihatnya. Kenapa dia punya kartu seperti itu, pikirnya. Tukang parkir biasa mana mungkin memiliki kartu sekelas itu?
Selain itu, ada juga cara Andi berbicara. Terkadang ia menggunakan istilah-istilah bisnis dan strategi negosiasi yang sangat jauh dari dunia tukang parkir. Bahkan saat mereka membahas topik ekonomi atau teknologi, Andi sering memberikan pandangan yang mendalam dan berwawasan luas. Logikanya, semua ini tidak masuk akal. Ini bukan hanya tentang kebetulan. Andi menyembunyikan sesuatu. Rasa penasaran yang tak terbendung mendorong Maida untuk mencari tahu. Ia berpura-pura ingin memesan minuman sambil bertanya-tanya tentang Andi. "Oh, Andi," kata seorang rekan kerja Andi. "Dia orangnya ramah banget, Mbak. Tapi agak misterius. Dia bilang dia kerja di perusahaan sebelumnya, tapi nggak pernah cerita banyak soal itu." Maida mencoba bertanya kepada manajer restoran, tapi jawabannya hampir sama. Tidak ada yang benar-benar tahu banyak tentang latar belakang Andi. Semua orang hanya mengenalnya sebagai Andi, si tukang parkir yang ramah dan pekerja keras. Namun, ada satu hal yang baru Maida sadari ketika ia meninggalkan restoran. Handphone Andi tertinggal di kursi. Maida mengambilnya, dan saat ia hendak mengembalikan, sebuah notifikasi masuk. Sebuah pesan dari asistennya. "Pak, meeting dengan CEO dari perusahaan Hong Kong pukul 14.00. Maida terkejut. "Pak, CEO, tidak mungkin ini handphone Andi, tapi ia yakin itu miliknya." Andi siapa kamu sebenarnya?" gumam Maida. "Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, dan aku harus tahu kebenarannya." Maida semakin terdesak. Keluarganya menjodohkannya dengan seorang pria bernama Reynald. Seorang eksekutif muda yang memiliki perusahaan properti ternama. Keluarga Maida sangat mendukung hubungan ini. "Reynald adalah pria yang sempurna untukmu," kata ibu Maida suatu sore. "Dia tampan, kaya, dan punya masa depan cerah. Kamu tidak perlu repot-repot lagi dengan tukang parkir itu." Maida menolak dengan tegas. "Aku tidak mencintai Reynald, Bu. Aku mencintai Andi." Ibu Maida tertawa sinis. "Cinta? Apa artinya cinta kalau kamu harus hidup susah? Pikirkan masa depanmu, Nak." Percakapan itu membuat Maida bimbang. Ia terperangkap antara perasaannya sendiri dan harapan keluarganya. Di satu sisi, ia ingin tetap bersama Andi. Namun ada juga ketakutan di sisi lain. Takut mengecewakan keluarganya. Di satu sisi, ia merasa pria ini menyembunyikan rahasia besar. Tapi ia juga yakin bahwa Andi adalah orang yang tulus dan baik hati. "Semoga Maida punya keberanian untuk mengambil risiko ini," gumam Andi pada dirinya sendiri, di tengah kegelapan malam. Kedua insan itu sama-sama berharap bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan yang ada. Malam itu, keluarga Maida mengadakan acara makan malam besar di rumah mereka. Acara ini bukan sekadar pertemuan keluarga biasa, melainkan kesempatan bagi ayah Maida untuk memperkenalkan Reynald kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman dekat. Tujuannya jelas, menjodohkan Maida dengan pria kaya itu. Maida awalnya menolak keras untuk hadir. Namun, ibunya terus mendesak Maida ikut serta dalam acara tersebut. Maida ingin membuktikan pada keluarganya bahwa cinta sejati tidak bergantung pada status sosial atau materi. Ia juga ingin melihat bagaimana Andi akan bereaksi di hadapan orang-orang yang sangat materialistis. Andi, meskipun ragu, akhirnya menerima undangan itu. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Jika hubungan mereka harus berakhir, maka ia ingin melakukannya dengan jujur. Acara makan malam berlangsung meriah. Ruang tamu besar dipenuhi tawa-tawa tamu yang berpakaian elegan. Sementara meja makan dipenuhi hidangan orang-orang berkelas. Reynald yang duduk di ujung ruangan tampak karismatik dan elegan. Ia memamerkan kekayaannya dengan cerita tentang proyek properti terbarunya, sementara para tamu mendengarkan dengan antusias. Ketika pembicaraan beralih ke Andi, suasana langsung berubah dingin. "Jadi ini dia Andi yang sering kamu bicarakan, Maida," kata ayah Maida dengan nada sinis. "Apa pekerjaannya? Masih jadi tukang parkir?" Beberapa tamu tertawa kecil, sementara ibu Maida menyeringai. Andi tersenyum tipis. "Bapak dan ibu benar. Pekerjaan saya memang tukang parkir.
Namun, ada satu hal yang ingin saya katakan sebelum kita semua salah paham tentang siapa saya. Saya hanya memilih untuk tidak menggunakan nama besar saya untuk mendapatkan perhatian. Saya bekerja sebagai tukang parkir. Apakah saya kurang pantas hanya karena saya tidak mengenakan jas atau mengendarai mobil mewah? Maida terkesiap mendengar keberanian Andi. Ini bukan Andi yang dikenalnya. Saya datang bukan untuk mempermalukan siapapun, lanjut Andi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau materi. Tapi sepertinya orang di sini lebih peduli pada status daripada hati. Ayah Maida menatapnya marah. Namun ia tidak bisa berkata-kata karena ibunya menahan. Para tamu mulai berbisik-bisik di antara mereka, terkesan dengan keberanian Andi. Setelah pengungkapan itu, Maida merasakan campuran emosi yang kompleks. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya mengetahui kebenaran tentang Andi. Di sisi lain, ia juga marah karena Andi menyembunyikan identitasnya selama ini. Andi, katanya pelan ketika mereka berdua berada di halaman belakang rumah, jauh dari kerumunan. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Andi menatap Maida dengan tatapan penuh penyesalan. Aku takut kamu akan memandangku berbeda. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku, bukan karena kekayaanku. Jadi selama ini kamu Armand Wijaya? Tanya Maida. Pria terkaya di kota ini. Andi mengangguk. Maafkan aku, Maida. Malam itu, makan malam diakhiri dengan permohonan maaf dari Andi. Meskipun banyak yang masih tidak mengerti, beberapa tamu yang hadir mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari materi. Di halaman belakang, Andi dan Maida berdiri berdampingan, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Meskipun banyak yang harus dibicarakan, mereka merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Kita bisa melewati ini bersama-sama, kan? Tanya Andi pelan. Maida tersenyum tipis. Selama kamu tetap jujur, kita bisa melewati apa saja. Andi meraih tangan Maida, dan mereka berdiri dalam diam, menyadari bahwa cinta mereka telah melewati ujian besar pertama. Setelah malam pengungkapan identitasnya, Andi kembali ke rutinitasnya sebagai CEO Wijaya Group. Namun, kali ini ia melakukannya dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh status atau ekspektasi orang lain. Ia memutuskan untuk menggunakan posisinya bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada mereka yang pernah meremehkannya, terutama keluarga Maida. Beberapa hari setelah acara makan malam, ayah Maida mendapat kabar bahwa perusahaan properti miliknya sedang menghadapi kesulitan finansial. Proyek besar yang sedang dikerjakan terancam gagal karena kurangnya modal. Ayah Maida panik. Ia mencoba mencari investor baru, tapi semua pintu tampak tertutup. Suatu sore, seorang asisten dari Wijaya Group menghubungi ayah Maida. Bapak Armand Wijaya dari Wijaya Group, bisa saya bantu? Andi tersenyum tipis. Saya tahu perusahaan Anda sedang menghadapi masalah. Saya ingin membantu. Ayah Maida terkejut. Membantu? Tapi kenapa? Andi menatapnya dengan tatapan tajam. Karena saya percaya pada pentingnya memberi kesempatan kedua. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Tanya ayah Maida dengan nada gugup. Saya ingin Anda dan keluarga Anda meminta maaf secara terbuka atas perlakuan buruk Anda terhadap saya saat saya menjadi Andi si tukang parkir. Ini bukan untuk saya, tapi untuk mengajarkan nilai-nilai yang lebih penting daripada materi. Ayah Maida terdiam. Ia merasa malu, tapi ia juga menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, Pak Wijaya, saya akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, ayah Maida mengadakan konferensi pers kecil di rumah mereka. Di hadapan tamu yang hadir saat makan malam sebelumnya, ia dan istrinya meminta maaf kepada Andi yang berdiri di samping Maida. Kami telah salah menilai Anda, Pak Wijaya. Kami menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang, tetapi tentang hati yang tulus. Kami menyesal telah menyakiti hati putri kami dan memperlakukan Anda dengan tidak baik. Kami tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membatalkan kesalahan kami. Kami hanya bisa berharap Anda bisa memaafkan kami. Setelah mereka meminta maaf, Andi dan Maida memaafkan mereka sepenuhnya.
Arman kembali ke teras rumah mereka. Apa yang kita butuhkan hanyalah cinta dan kebahagiaan, kata Maida. Andi mengangguk, matanya penuh dengan rasa syukur. Kamu benar. Aku akhirnya menemukan apa yang selama ini aku cari. Beberapa bulan kemudian, Andi dan Maida memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya cinta dan kebahagiaan yang tulus. Orang-orang terdekat yang datang menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan memberikan dampak positif bagi dunia. Di bawah sinar matahari pagi, Andi dan Maida duduk di taman kecil di halaman rumah mereka. Mereka memandangi anak-anak kecil yang bermain di sekitar mereka, buah cinta mereka yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Kita sudah melewati banyak hal, kata Maida pelan. Aku senang kita bisa sampai di sini bersama-sama. Andi tersenyum, meraih tangan Maida. Ini baru permulaan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik. Mereka berdua saling menatap, menyadari bahwa cinta sejati dan nilai-nilai kehidupan adalah fondasi yang tak ternilai harganya. Mereka telah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan dari kekayaan dan materi.